Selamat pagi, mohon dosen menyesuaikan. Izin perkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Muhammad Mutawalli Sya'rawi, NRT 2021.2301.1.1, Prodi Hukum Keimigrasian C. Izinkan saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan topik pembahasan mengenai public service heroes dengan membandingkan salah satu tokoh dalam buku The Promise of Public Service dengan tokoh pelayanan publik Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Muhammad Naufal Zahrandika, Muhammad Sultan Rafiq Hassah, dan Rohayati Indah Nur Cahyani. Kami dari kelompok 2 mengambil tokoh Frederick Douglass dan Nadiem Makarim. Nadiem merupakan pria kelahiran Singapura. Ayahnya bernama Nono Anwar Makarim yang berasal dari Pekalongan, seorang pengacara, dan ibunya bernama Atika Al-Gadri dari Pasuruan yang bekerja di bidang non-profit. Nadiem Makarim mulai bersekolah SD di Jakarta, kemudian dia lulus di SMA Singapura. Lulus dari SMA, ia melanjutkan pendidikan di jurusan International Relations di Brown University Amerika Serikat, dan selama setahun ia mengikuti program Foreign Exchange di London School of Economics. Setelah itu ia melanjutkan kembali studinya di Harvard Business School di Harvard University dan lulus dengan menyandang gelar MBA, itu Master Business of Administration. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Nadiem diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey dan Company, sebuah konsultan ternama di Jakarta selama 3 tahun. Setelah itu ia bekerja sebagai CEO founder dan managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer di Kartuko. Berbekal dari pengalaman pekerjaan yang ia miliki, Nadiem kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Sedangkan Frederick Douglass lahir sebagai budak, berhasil merasakan kemerdekaan setelah bertahun-tahun merasakan penderitaan. Ia pun kemudian menjadi ujung tombak dalam gerakan abolisi untuk mengakhiri sistem perbudakan. Pidato-pidatonya yang penuh semangat dan begitu fasih membuat para kritikus meragukan kebenaran bahwa dirinya pernah menjadi seorang budak. Lahir pada tahun 1817, Douglass terpisah dari ibunya yang dijadikan budak tidak lama setelah ia dilahirkan. Douglass selalu dibesarkan oleh neneknya dan tinggal di sebuah perkebunan di Maryland. Pada usia 8 tahun, Douglass menjadi pelayan rumah tangga di Baltimore. Untungnya bagi Douglass, karena istri pemilik rumah menolak menjalankan hukum negara yang melarang mengajarkan menulis dan membaca bagi seorang budak, namun beberapa penghuni lain tetap memperlakukan Douglass layaknya seorang budak. Perbandingan antara Frederick Douglass dan Nadiem Makarim yakni disebutkan pada poin di slide PPT seperti yang berikut. Terlibat dalam gerakan anti perbudakan, Frederick Douglass adalah seorang budak yang melarikan diri, yang menjadi seorang aktivis terkemuka, penulis, dan pembicara publik. Nah, dia menjadi pemimpin dalam gerakan abolisionis yang berusaha mengakhiri praktik perbudakan. Sebelum dan selama Perang Saudara, karyanya menjadi inspirasi bagi gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960-an dan seterusnya. Sedangkan Nadiem Makarim dinyatakan sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal
23 Oktober tahun 2019. Nah, dengan demikian Nadiem Makarim telah menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju. Ketika menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim membuat beberapa kebijakan. Nadiem Makarim membuat dua kebijakan yang berbeda, yaitu kebijakan yang dikhususkan untuk pendidikan dasar hingga atas kebijakan yang dikhususkan untuk perguruan tinggi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari tokoh tersebut yaitu yang pertama, peka terhadap lingkungan sekitar. Ketika Nadiem Makarim naik transportasi ojek, ia berbincang-bincang dengan tukang ojek, dan hasil bincang-bincang tersebut, pendapat ojek mengeluhkan sulitnya mendapatkan penumpang, sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk menunggu penumpang. Nah, waktu yang sia-sia ini bisa menyebabkan berkurangnya pendapatan tukang ojek. Atas dasar kedua hal ini, Nadiem Makarim mempunyai keinginan dan bercita-cita membangun perusahaan yang dapat memudahkan para mitra ojek untuk mendapatkan penumpang. Terus yang kedua, memiliki sikap kegigihan. Frederick menjadi bertekad untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Setelah satu kali gagal, ia berhasil mengamankan surat-surat identifikasi pada tahun 1838 yang menyatakan bahwa ia adalah seorang pelaut. Berpakaian sebagai pelaut, dia naik kereta ke utara dan berhasil sampai ke New York City pada usianya yang ke-21 tahun, di mana dia dianggap sebagai orang bebas selama budaknya tidak menemukannya. Terus yang ketiga, mengabdikan diri untuk kesejahteraan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Ketika kamu mulai mengerjakan sesuatu, pikirkanlah soal nilai manfaat yang bisa kamu berikan untuk orang lain. Nadiem berpikir salah besar jika orang memulai startup demi meraup keuntungan besar dalam waktu singkat. Dalam mengembangkan usahanya, Nadiem berprinsip jika produkmu betul-betul bermanfaat dan orang lain merasakan kemudahan, everything will be viral and it will give huge benefit for you. Kurang lebihnya demikian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.